Tuhan, di akhir tahun 2024 ini aku berharap kepadamu dan hanya kepadamu akan perbaikan bangsa ini ke depannya. Dan kalau aku boleh usul, jadikanlah Prabowo Subianto sebagai eksekutor kehendakmu di muka bumi. Eksekutor kehendakmu untuk memperbaiki negeri kami, Indonesia. Bukannya aku lancang mendiktemu, Tuhan. Tapi kalau bukan Prabowo Subianto yang kini dapat amanah jadi Presiden RI, siapa lagi yang sanggup menjadi eksekutor kehendakmu di muka bumi untuk perbaikan Indonesia jangka panjang yang dalam jangka pendeknya adalah membatalkan PPN 12% di tengah lemahnya daya beli rakyat, apalagi di tengah-tengah rakyat kini banyak menanggung banjir, longsor, dan sebagainya. Sebenarnya, Tuhan, aku tidak berharap apa-apa kepada Prabowo Subianto. Bukankah kau melalui surat Alam Nasroh ayat terakhir melarang kami berharap apapun kepada selain Engkau ya Tuhan? Di ayat ke-8 surat Al-Insyirah itu, Bismillah. Wa ila rabbika farghab. Kau tandas berfirman agar kami stop menyandarkan harapan kepada manusia. Bahkan walau manusia itu sekelas presiden definitif. Lihatlah Tuhan, lihatlah. Kini aku berharap kepadamu dan hanya kepadamu untuk berkehendak memperbaiki bumi pertiwi ini. Tapi aku hanya usul agar Prabowo Subianto lah yang kau jadikan eksekutor kehendakmu itu. Sebab menurut pandanganku yang picik ini, kalau bukan Prabowo Subianto, siapa lagi? Alasanku yang picik ini, Tuhan, alasanku, perjalanan hidup Prabowo Subianto panjang. Jadi menantu Pak Harto, jadi komandan Jenderal Kopassus, pasukan khusus yang motonya itu, saya pernah ke markasnya, yang motonya itu di dinding, kami bukan yang terbaik, tapi kami terlatih. Moto yang lantang namun humble. Prabowo Subianto juga pernah jadi Panglima Komando Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat. Bapaknya, Profesor Sumitro Joy Hadikusumo, adalah seorang pejuang, pakar ekonomi, begawan ekonomi. Kakeknya, Pak Margono, nama alias dari Kesatria Arjuna, Pak Margono Joyo Hadikusumo, adalah pendiri BNI. Pamannya, Letnan Subianto, bawahannya pahlawan bawahannya Daan Mogot, gugur melawan Jepang, jadi kusuma bangsa. Keluarga Sumitro mengaguminya, hingga namanya Subianto dijadikan nama tengah Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo. Siapa orang Indonesia yang punya riwayat kebangsaan selengkap itu, Tuhan? Ayo, siapa Tuhan? Siapa? Dan nanti Tuhan, nanti kalau ternyata seorang Prabowo Subianto yang kakeknya pendiri Bank BNI 46 itu saja tidak sanggup menjadi eksekutor kehendakmu untuk memperbaiki Indonesia jangka panjang, yang jangka pendeknya adalah membatalkan PPN 12%. Apalagi cuma seorang Sri Mulyani, dan lebih-lebih apalagi cuma seorang Sujiwo Tejo dan lain-lain di antara 280 jutaan
warga Indonesia ini, Tuhan. Apalagi, cuma mereka, cuma kami. Kalau seorang Prabowo Subianto yang pernah mengamini prediksi bahwa Indonesia akan hancur lebur di tahun 2030 itu saja tidak bisa memperbaiki Indonesia, memperbaiki silang sengkarut sehingga Indonesia luput dari prediksi maut di 2030 itu. Apalagi cuma seorang Puan Maharani, Caimin, Surya Paloh, Zulkifli Hasan, dan lain-lain. Tuhan, tolong katakan pada Prabowo Subianto yang mengagumi Bung Karno, yang jiwa nasionalismenya antara lain digembleng oleh bapaknya Mega itu. Tolong katakan bahwa aku juga kenal Bung Karno melalui buku-bukunya, walau tidak sampai sebagaimana aku mengenal Adipati Karno di pewayangan. Ketika suatu hari Adipati Karno pusing menghadapi ruwetnya persoalan bangsanya, mungkin sepusing Prabowo Subianto di akhir tahun ini, Karno menemui Yara, seorang pengemis. Katanya kepada Yara yang kulitnya gosong dan tinggal belulang itu, "Wahai sahabatku Yara, antarkan aku ke suatu tempat yang aku bisa bertemu Tuhan." Suatu tempat yang Karno bisa bertemu Tuhan. Diantarnya Karno kepada teman-teman Yara. Itu suatu perkampungan kumuh, para penyandang kusta, lepra, busung lapar, kolera, dan lain-lain. Malaria. Di kawasan yang menurut Yara itu Karno bisa bertemu Tuhan. Karno entah karena apa tiba-tiba memberikan seluruh hartanya kecuali rompi dan anting-anting kesaktiannya. Semua dikasih. Itu pun kelak sehari sebelum berperang dengan Arjuna pada perang Akbar Baratayuda Jayapinangun. Karno memberikan pusaka andalannya berperang itu, yaitu rompi baja dan anting-antingnya tersebut kepada seorang pengemis yang memintanya. Jadi praktis saat menghadapi Arjuna, lananging jagat, Adipati Karno tidak punya senjata apapun kecuali senjata keberaniannya pada kematian. Rompi Kerewojo Kotang Kawojo dan anting-anting Kasuarkan Sotya Panunggul Maning Ware sudah dihibahkannya kepada kaum duafa. Adipati Karno maju perang Baratayuda di hari ke-17 dalam perang besar 18 hari itu praktis tanpa alutsista pamungkas. Alutsistanya cuma keberaniannya berpihak kepada wong cilik dan keberaniannya kepada maut, kepada kematian yang terhormat, bagai kematian Paman Prabowo Subianto. Tuhan, Prabowo Subianto pernah mencetuskan bahwa jiwa prajuritnya bahwa dia siap mati demi kebenaran. Lalu aktivis Muhammad Said Didu menantang Prabowo Subianto untuk siap mati bersama rakyat yang tergusur proyek strategis nasional akhir-akhir ini. Aku tantang sekarang Prabowo Subianto untuk lebih daripada itu, bukan cuma mati bersama rakyat yang tergusur proyek strategis nasional, tapi siap mati bersama seluruh
rakyat Indonesia yang akan megap-megap bila PPN 12% diberlakukan. Sebab oh Tuhan, Prabowo Subianto punya riwayat patriotisme yang lengkap dan prestisius untuk berani mati. Sedangkan saya dan yang lain-lain, ini apa? Kami tak pernah jadi Danjen Kopassus. Tak pernah jadi Pangkostrat. Tak pernah jadi menantu tokoh besar yang mampu mempertahankan kekuasaan hingga 32 tahun. Tak pernah jadi anak seorang begawan ekonomi. Kami tak pernah punya keluarga yang gugur di peperangan dan kami kagumi sehingga menjadikan namanya sebagai nama belakang kami, Subianto. Kami tidak punya riwayat patriotisme yang lengkap dan prestisius bergengsi seperti itu. Bagaimana kami bisa siap mati membela wong cilik? Kami tak punya bekal yang cukup untuk itu. Tidak seperti Prabowo Subianto. Atau Tuhan, bangsa ini akan berkeping-keping di tahun 2030. Karena itu Tuhan, aku berharap kepadamu dan hanya kepadamu untuk memperbaiki bangsa ini dalam jangka panjang dan pendek. Dan sudilah kau pilih eksekutor kehendakmu di muka bumi untuk maksud itu adalah Prabowo Subianto. Amin.